Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan kita dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan subuh kali ini, ba'da subuh kita akan mendengarkan kajian Islam yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ananda Rifki Rifai. Alhamdulillah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka majelis ilmu ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Rifki kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu rahmat dan kasih sayang yang Allah tunjukkan sama kita pada pagi hari ini adalah masih diberikan kesempatan untuk bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dan ikut sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam untuk sang kekasih hati kita, sang kekasih Allah yang Maha Rahman, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu masih kenal sama saya? Dan setahun saya tak kenal, dan setahun saya tak ketemu Bapak Ibu karena saya di pondok. Nanti insya Allah saya balik lagi. Doakan saya Bapak Ibu ya. Hah? Tak kenal maka ta'aruf. Rasa saya Bapak Ibu udah tahu udah nama saya tak? Nama saya Rifki Pak. Ya. Di sini saya bukan berniat menceramahin Bapak Ibu. Cuman kita saling berbagi ilmu. Saya tahu Bapak Ibu mungkin dah pada tahu apa yang saya sampaikan. Cuman saya mengingatkan saja. Mungkin kan namanya al-insan tuh mahalul khata' wal nisyan. Ada tempat salah, ada tempat lupa. Nah, mungkin kita lupa, saya ingatkan. Nanti saya lupa, Bapak Ibu ingatkan. Saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sebuah hadis, sebuah riwayat yang dimana di dalam kitab Nasaihul Ibad alaman bahatil isti'dad liyaumil ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar kelahiran Indonesia, orang Banten, tapi beliau mengajar di Masjidil Haram di zaman dulu, di abad ke-19 kalau tidak salah. Beliau menulis sebuah kitab syarahan, nama kitabnya Nasaihul Ibad. Di dalam kitab beliau tersebut ada satu hadis yang menarik, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ala ashabi, bahwasanya pernah satu hari Nabi Muhammad itu keluar dari rumahnya menemui para sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad ketika keluar rumah beliau bertemu dengan para sahabat. Ketika bertemu dengan para sahabat, maka Nabi Muhammad bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kondisi kalian pagi hari ini? Gimana keadaan kalian pagi hari ini? Mungkin kita kalau ditanya
sama orang, Bu, gimana kabarnya Bu? Pak, gimana kabarnya Pak? Kira-kira apa yang ingin kita jawab? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah baik. Itu kan jawaban kita. Tapi kalau sahabat beda Bapak Ibu. Kalau para sahabat ditanya seperti itu, levelnya sudah tinggi. Jawabannya bukan Alhamdulillah baik ya Rasulullah, tapi jawaban mereka apa? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah ya Rasulullah, pagi hari ini kami beriman kepada Allah. Bukan lagi level-level menjawab Alhamdulillah sehat, bukan. Kalau para sahabat levelnya sudah mengatakan Alhamdulillah, asbahna mu'minina billah, kami pagi ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Terus ketika para sahabat mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad kembali bertanya, wa ma alamatu imanikum, kalau kalian mengatakan Alhamdulillah pagi ini kami beriman, lantas apa tanda-tanda keimanan kalian? Kalian mengatakan Alhamdulillah kami beriman pagi ini, tanda-tanda kalian beriman apa? Nabi kembali bertanya. Maka apa dikatakan oleh para sahabat, inilah yang akan kita bahas, yaitu tanda-tanda keimanan seseorang. Apa saja tanda-tanda keimanan itu Bapak Ibu? Para sahabat menjawab ketika Nabi SAW bertanya tersebut. Sahabat menjawab, qalu, maka mereka menjawab, nasbir alal bala. Tanda keimanan yang pertama kata para sahabat, nasbiru alal bala. Tanda iman kami yang pertama adalah kami bersabar atas setiap cobaan dan ujian. Manusia itu Bapak Ibu pasti ada cobaan, ada ujian. Kalau kita namanya manusia, kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya guru kami Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan satu perkataan yang sudah masyhur, manusia itu nggak akan lepas dari tiga hal. Manusia nggak akan lepas dari tiga hal. Yang pertama, manusia nggak akan lepas dari namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapa yang nggak akan mati? Allah wahidul qahar. Yang kedua, manusia nggak akan lepas dari omongan orang. Manusia nggak akan lepas dari omongan orang. Kita sebagai hidup di dunia ini pasti ada orang suka, ada orang nggak suka. Bahkan manusia yang paling sempurna Allah ciptakan. Bahkan kata Allah katakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam diri kamu wahai Muhammad ada akhlak yang terpuji. Allah sudah gelari Nabi Muhammad dengan the best of character, perilaku akhlak yang paling terbaik di muka bumi. Nabi Muhammad yang punya akhlak paling baik di muka bumi pun masih ada orang benci. Apalagi kita yang nggak terbaik, yang akhlak kita kadang masih kurang, yang kadang kita sama orang masih suka ada benci-bencian. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu manusia. Tapi fokus kita bukanlah melihat siapa aja orang nggak suka sama kita. Nggak usah kita mencari siapa orang yang hasut sama kita, siapa orang nggak suka sama kita. Karena hati orang tidak kita yang megang remote-nya Bapak Ibu, tapi hati kita yang megang remote-nya. Kita bisa mengendalikan hati kita supaya nggak benci sama orang, tapi kita nggak bisa membuat orang nggak benci sama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia nggak akan lepas dari yang namanya kesusahan. Manusia nggak akan lepas dari namanya cobaan dan ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh kami akan uji kamu. Lam di situ untuk taukid. Kalau ada huruf taukid berarti Allah ngomongnya serius. Pasti kami akan uji kamu dengan berbagai macam cobaan, mulai dari rasa ketakutan, dari rasa lapar, dari kekurangan harta, tidak tenangnya jiwa. Dalam segala aspek kami akan uji kamu. Kenapa Allah berikan ujian sama kita?
Mungkin timbul pertanyaan, kok Allah timbulkan ujian sama kita? Kenapa Allah kasih kita ujian? Kan kita udah beriman sama Allah. Bahkan kata Allah dalam Quran yang lain, Al-Ankabut ayat 2, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah tapi mereka nggak diuji? Justru kata Allah di ayat selanjutnya, bahkan orang-orang sebelum mereka pun kami sudah uji. Jadi kalau kita merasa kok hidup saya ini penuh dengan ujian ya, kok hidup saya ini penuh dengan cobaan ya, orang-orang sebelum kita pun Bapak Ibu kata Allah diuji juga sama Allah. Bukan hanya kita, orang-orang sebelum kita diuji oleh Allah. Lantas kita bertanya-tanya, kita sudah beriman kepada Allah, sudah mengakui bahwasanya Tuhan kita satu-satunya Allah, tapi kok masih Allah uji? Apa maksud Allah menguji kita? Idza ahabballahu 'abda ibtalah. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, justru Allah akan uji dia. Ingat kaidah ini. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Kita kalau manusia kalau mencintai seseorang, pasti dia akan membuat sesuatu yang kekasihnya pasti suka. Justru kekasihnya yang nggak suka dihindari. Itu manusia. Beda sama Allah. Allah justru ketika Allah cinta sama kita, justru kita dikasih ujian sama Allah. Timbul pertanyaan, katanya Allah sayang, katanya Allah cinta sama kita, tapi kok malah Allah kasih kita ujian? Kok malah Allah kasih kita ujian? Bapak Ibu rahimakumullah, harus kita mengetahui bahwasannya ujian yang Allah berikan bukan hanya karena Allah marah. Terkadang ujian itu Allah berikan sama kita bukan karena Allah marah sama kita. Kita duluan yang kadang lebih suuzonnya sama Allah. Kadang kita kena cobaan ujian, Allah marah sama saya nih. Nggak boleh kita seperti itu. Kita harus yakini ketika kita dapat cobaan, ketika kita dapat ujian dalam hidup, kita yakini Allah sayang sama saya. Kenapa? Nggak akan mungkin Allah kasih ujian kepada seorang hamba kecuali Allah sayang. Kenapa Allah kasih ujian kepada kita? Yang pertama, mungkin bisa jadi selama kita dikasih hidup enak sama Allah, selama kita dikasih kenikmatan sama Allah, sujudnya kita lebih bentar, doa kita nggak lebih khusyuk, karena kita sibuk dengan kenikmatan dunia dan kenyamanan hidup. Allah rindu mendengar rengekan kita lagi. Allah rindu melihat sujud kita lebih lama kepada Allah. Allah pengen dengar tangisan kita saat tahajud. Maka Allah kasih ujian itu supaya kita kembali berdoa sama Allah ketika tahajud. Allah kasih ujian cobaan itu supaya sujud kita lebih lama kepada Allah. Allah rindu ketemu sama kita Bapak Ibu. Maka Allah kasih ujian itu supaya Allah ketemu sama kita. Itu yang pertama, Allah kasih ujian sama kita. Yang kedua, Allah pengen mengangkat derajat kita. Ketika kita disayang oleh Allah, Allah pengen meletakkan kita di surga yang tertinggi. Cuman Allah lihat amal kita kurang. Maka apa yang bisa mengangkat derajat hambanya ini? Maka Allah berikan dia ujian, cobaan bertubi-tubi, agar dengan ujian itu dia bisa sabar. Dengan sabar itulah naik derajatnya menjadi derajat as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Dan derajat orang-orang yang bersabar tinggi di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahui berapa besarnya pahala sabar kecuali Allah. Karena sabar kita beda-beda, maka Allah pun mengganjarnya juga beda-beda. Maka kemudian alasan kenapa Allah menurunkan kita ujian, yang ketiga karena Allah pengen memberikan kita sesuatu. Allah pengen memberikan kita sesuatu. Di akhir ayatnya tadi Allah bilang wa basyirus sabirin, dan beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya setiap kali Allah memberikan kita ujian cobaan hidup, pasti kalau kita menjalani ujian tersebut dengan sabar, Allah akan memberikan kita sesuatu hal yang kita tidak duga-duga. Entah setelah kita ujian itu Allah berikan kita kebahagiaan hidup, entah Allah lancarkan rezeki kita nggak tahu. Yang penting kita disuruh jalani
ujian tersebut. Dan jangan mudah pesimis Bapak Ibu. Ketika kita diberikan ujian, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah apa? Aku takkan berikan kamu cobaan, aku takkan berikan kamu ujian hidup kecuali kamu bisa menjalaninya. Allah sendiri yang bilang, mustahil Allah kasih kita ujian tapi kita nggak sanggup. Kenapa selama ini kita bilang, ya Allah saya nggak sanggup menjalani ujian ini ya Allah, terlalu berat ya Allah. Karena kita udah nyerah duluan. Karena kita menganggap Allah itu nggak ada. Padahal Allah ada. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau aku kasih cobaan berarti ada solusi. Kalau Allah kasih problem berarti ada solusi. Siapa yang memegang solusinya? Allah. Yang memegang solusinya Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah bantu hamba, bantu aku menjalani ujian ini ya Allah. Tanpamu aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Kita minta sama Allah. Kita lagi susah kita minta sama Allah. Kata Nabi apa? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi, ketika senang ingatlah kepada Allah, maka ketika susah pun engkau akan diingat oleh Allah. Ketika kita dalam ujian hidup, dalam cobaan hidup, berdoa kepada Allah agar diselesaikan masalah kita nih. Bantu aku ya Allah. Ketika Allah bantu telah keluar dari ujian hidup tersebut, hidup kita bahagia, jangan lupa sama Allah. Ketika hidup kita sudah bahagia, sudah enak, keluar dari cobaan dan ujian, jangan pernah lupa sama Allah. Kalau kita ketika sedang tidak lupa kepada Allah, maka ketika kita susah pun Allah tak akan melupakan kita. Itu yang pertama kata para sahabat. Dan terkadang pun Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita sering berdoa ketika ada butuhnya sama Allah. Kita sering ngeluh, teman saya nih datang sama saya pas maunya aja, kawan saya nih datang sama saya nih pas ada maunya aja, tidak pernah datang pas memang betul-betul ikhlas dari hatinya, pasti ada maunya. Kita ngeluhkan manusia kadang kayak gitu, tanpa kita sadari kita pun kepada Allah juga seperti itu Bapak Ibu. Kita datang kepada Allah pas butuhnya, pas kita dikasih sama Allah, lupa sama Allah. Nah, maka kita jangan seperti itu. Senang susah ingat sama Allah. Kalau pengen hati tenang, ingat dua kalimat Bapak Ibu. Kalau pengen hidup tenang, ingat dua kalimat. Allah ada. Allah ada. Allah ada. Lagi senang, bilang sama hati, Allah ada. Lagi sedih, bilang sama hati, Allah ada. Lagi ditimpa musibah, bilang sama hati, Allah ada. Apapun kondisinya, katakan kepada hati kita, Allah ada. Kesenangan, kesedihan ini dari Allah dan pasti akan berlalu. Itu kata para sahabat yang pertama. Nasbiru alal bala. Kami bersabar atas setiap cobaan dan musibah. Itu tanda iman yang pertama. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, wa nashkur 'alar raha. Dan kami bersyukur atas setiap kenikmatan, atas setiap kenikmatan dalam hidup, keluasan dalam hidup. Kita bagaimanapun diuji oleh Allah. Sekian banyak ujian cobaan hidup yang Allah berikan Bapak Ibu, rasa kita masih lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan sama kita. Betul apa betul? Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, bahkan kita nggak bisa menghitungnya. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, semua ini nggak ada nikmat-nikmat yang kecil. Kadang ada orang bilang ini nikmat kecil, ini nikmat besar. Nggak ada. Semua nikmat dari Allah berarti itu nikmat yang besar. Kalau Allah ambil salah satu nikmat yang kecil itu, nikmat melihat misalnya, yang sering diremehkan oleh orang, andai Allah ambil penglihatan kita, gimana hidup kita? Susah. Atau nikmat yang sering dilupakan orang, mohon maaf, bisa buang air kecil, bisa buang air besar dengan lancar. Betapa banyak orang-orang yang buang air kecil, buang air besar pun kesusahan, tapi kita diberikan nikmat itu oleh Allah. Andai Allah cabut nikmat itu, kesusahan kita hidup. Maka nikmat Allah nggak ada yang kecil Bapak Ibu, nikmat Allah semuanya besar. Kalau kita menghitungnya nggak akan bisa kita menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita syukuri semua nikmat yang Allah berikan semampu kita. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan padaku ya Allah, dan aku tak bisa menghitungnya ya Allah.
Tak bisa aku cari Tuhan mana lagi yang bisa memberikan nikmat macam Engkau berikan nikmat padaku ya Allah. Maka ya Allah, dengan kekuranganku ini terimalah rasa syukurku ini ya Allah. Bersyukur kepada Allah. Bahkan kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah kenikmatan itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian ingkar, malah kalian lupa kepadaku, kalian enggak mau bersyukur kepadaku, akan ingat azabku sangat pedih kata Allah. Allah suruh kita bersyukur. Kadang kita nih suka nggak bersyukur Bapak Ibu. Kita lihat tetangga beli mobil baru, kejang-kejang pula hati kita. Suka nggak bersyukur. Apa yang kita punya syukurin. Mobil baru, alhamdulillah. Mobil lama, alhamdulillah. Baju baru, alhamdulillah. Baju lama pun, alhamdulillah. Masih untung kita dikasih baju sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi dan kondisi hidup kita, syukuri. Kalau kita bersyukur, akan Allah tambah. Kenapa ada orang yang hidupnya pas-pasan, nggak terlalu kaya, nggak juga miskin-miskin banget, tapi hidupnya tenang? Sementara ada orang-orang yang tinggal di rumahnya besar, punya banyak kekayaan, tapi hidupnya nggak tenang, tidak dikasih kekayaan hati. Kaya yang sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita mampu menerima apa adanya, bersyukur dengan apa yang ada, tenang hidup kita. Kita menjadi orang yang paling kaya. Justru ketika kita banyak kekayaan, tapi gimana kita nggak bersyukur? Sebanyak apapun kekayaan kita nggak akan merasa puas kita Bapak Ibu. Pasti kurang terus. Tapi kalau walaupun harta kita sedikit, kita bersyukur, akan Allah tambah rasa kenyamanan dalam hati, kepuasan dalam hati. Itu ciri iman orang-orang beriman yang kedua. Kemudian ketiga, kata para sahabat, wa nardha bil qada, dan kami menerima atas takdir dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kita berbagai macam takdir, baik itu takdir buruknya, baik itu takdir baiknya. Dan tugas kita apa? Tugas kita menerima, rela dihidupkan oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, ujian, kesenangan, kesusahan dalam hidup. Kita ridho kepada Allah. Ketika kita dikasih ujian, berusaha untuk ridho, terima apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berusaha meridhoi apapun yang Allah kasih kepada kita, kita berusaha hati kita ridho apapun yang Allah berikan pada kita, Allah pun juga akan ridho kepada kita. Karena apa? Kita ini adalah seorang hamba. Seorang hamba tuh harus mengerti, bukan yang dia mengerti. Kalau Allah tidak mengabulkan permintaan kita saat ini, kita husnudzon kepada Allah. Oh, mungkin nanti Allah kabulkannya. Kalau Allah berikan kita hidup seperti ini, ridho kepada Allah. Kalau memang ini yang Allah mau, saya ridho ya Allah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ciri-ciri orang beriman, kata para sahabat. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah 3, kata para sahabat. Yang pertama, nasbiru alal bala, kami sabar atas cobaan dan musibah yang Allah berikan. Yang kedua, wa nashkur alal rakha, kami bersyukur atas setiap kenikmatan dan keluasan hidup yang Allah berikan. Yang ketiga, wa nardha bil qada, dan kami ridho, kami rela atas setiap takdir yang Allah tentukan. Kalau kita mengamalkan 3 ini, maka apa kata persaksian Nabi SAW ketika para sahabat menjawab demikian? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab setelah para sahabat menjawab tersebut, antumul mu'minina haqqan, kalianlah orang-orang beriman yang sebenarnya. Rasulullah mengakui para sahabat bahwa keimanan yang benar. Sabar, syukur, ridho. Sabar, syukur, ridho. Kita berusahalah mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam hadis ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.